Semangat. Biasanya kalau udah sore gini udah mikirin kolak ya. Tenang, masih ada kan di panitia. Bersama ya. Ya, semangat ya teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan kita semua bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insya Allah berberkah. Lain-lainnya nih ya, buka bersama ngabuburit di jalan-jalan ya. Kalau kita ngabuburit sambil mendengarkan nasihat dan pesan-pesan. Masya Allah. Bertandaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, sebelumnya Bapak Dr. Asyari Hasan, MIGCM, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang saya hormati Pak Fitri Wijayanti SPD selaku psikoedukator yang akan mengisi acara KUMI kali ini. Dan yang saya banggakan teman-teman akhwat baik dari pengurus CSI FEB maupun mahasiswi FEB semuanya yang telah hadir pada acara kali ini. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mengenai manajemen pengelolaan stres pada mahasiswi yang insyaallah akan disampaikan oleh Kak Fitri Wijayanti dan Ibu Prila Kombinasi. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa acara KUMI atau kajian musik masa Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidillah, Bapak Dr. Kiai Haji Muhajirin MNI, dan Ibu Dr. Prila Kurnianingsih MSc selaku pembina LSO CSI FEB Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati yang saya hormati Kak Fitri Wijayanti SPD selaku psikoedukator yang akan mengisi kajian pada sore hari ini, serta teman-teman akhwat yang saya banggakan yang sudah hadir pada kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, di sini saya selaku perwakilan dari panitia acara hari ini mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada teman-teman panitia juga yang udah membantu dalam penyelenggaraan kajian kita pada sore hari ini. Masya Allah. Jadi nggak semuanya dari CSI ya. Ibu bersyukur banget ya untuk acara hari ini gitu ya. Karena ngangkatnya kan temanya mengenai apa nih? Manajemen dan lain-lain gitu ya. Jadi harapannya acara kajian muslimah masa kini ya di sore hari ini itu harapannya ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi sangat bersyukur banget gitu ya Allah pilih kalian untuk bisa hadir di sore hari ini gitu ya. Selamat mengikuti acara dan semoga acara hari ini bisa menjadi amal soleh kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir ya. Dari Ibu wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi dari tadi kan dimention luar biasa. Iya, karena saya bekerjanya untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Tapi sekarang sedang ngajar lagi di post covid ya. Itu ternyata ya mengalami masalah-masalah daripada internal termasuk daripada mental health. Jadi bukan kita aja nih yang mahasiswa, ternyata anak-anak usia perkembangan SD pun mereka juga mengalami struggle yang sama seperti ini. Kemudian terima kasih juga kepada panitia CSI. kita dapat mengelola stres dengan baik. Gimana ya caranya?
Mungkin ini yang akan kita pelajari ya, step-stepnya seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan pengenalan terhadap stres, jenis-jenis stres, tanda dan gejala stres, serta dampak stres pada fisik, mental, dan emosional. Ya. Jadi jangan aneh ya, misalnya kayak tiba-tiba kok dia nggak pernah penyakitan, tiba-tiba kena kista, healing, jalan, ayo kumpul yuk, makan bareng yuk, atau misalnya ke mall yuk, atau misalnya yuk ini nggak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan penyakit yang kronis. Kemudian dampak emosionalnya, stres, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit lainnya. Ini fun fact ya, ternyata nih membuat keputusan yang buruk. Ada yang pernah membuat keputusan yang impulsif? Jangan dipikir. Manajemen waktu, yaitu cara kita mengelola waktu ya. Kapan nih schedule kita yang akan kita buat nih, kapan eksekusinya, kapan mau diberikannya. Kemudian ada teknik pemecahan masalah, problem solving. Biasanya ini harus terbiasa ya. Ini bisa juga dengan teman kita makanan itu, kemudian kita juga berpikir, oh alhamdulillah ya Allah, ternyata masih diberikan makan loh, masih diberikan kesehatan untuk bisa makan sendiri, masih diberikan tekstur yang baik. Mungkin untuk yang sakit harus yang lebih lembut-lembut. Nah itu tuh bisa tuh mulai dengan seringnya kita mindful, itu kita akan menemukan diri kita sendiri ya. Kita jadi bisa tahu. Jadi ketika kita menghadapi stres, kemudian kita langsung komunikasi sama Allah, itu dari udhuni fastajib lah. Apa artinya? Maka berdoalah kepadaku atau mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan jawabannya. Gitu. Makanya kan ada suka kata-kata pertolongan Allah itu sangat dekat, ya kan? Dekat dengan cara apa? Salah satunya kita bisa lewat sholat. Sebelum kita mengetahui stres kita itu, kita pahami diri kita dulu. Jadi semakin kita paham diri kita, semakin kita tahu, oh ini stres ini sebabnya karena apa. Kemudian stres ini cara saya menyelesaikannya seperti apa. Tapi itu namanya terakhir kita berlatih ya. Jadi nggak mungkin sekali habis itu kita langsung bisa, tuh enggak pasti. Dan kita kayak ini nih, duduk di majelis ilmu kayak gini, tadi mengelola stres seperti yang Islam ajarkan, itu juga bisa jadi cara stres kita tersendiri, metode kita tersendiri. Ini cocok nih buat kita sebagai muslimah gitu. Jadi intinya satu, kita harus paham dulu tentang diri kita, mana yang paling cocok. Kalau mungkin ketika kita stres kita malas scroll, bisa jadi kita cuma menghindari stresnya doang gitu. Jadi kita juga pikirin lagi, oh kayaknya nggak efektif gitu. Kalau bisa stres kita scroll, cari yang lain gitu. Misalnya dengan pernafasan yang tadi, kalau dengan pernafasan aja aku nggak cocok deh, kayaknya aku butuh ada orang yang ngasih advice atau nggak aku harus cerita gitu. Jadi kita belajar sampai kita terampil dalam mengolah stres. Saya tuh punya teman, nah teman saya ini kebetulan lagi ngalamin kondisi di mana dia itu kena toxic productivity, di mana dia itu dikelilingin sama orang-orang yang ambisnya tuh terlalu over gitu. Jadi dia tuh dia jadi ngerasa bahwa oh kayaknya saya ini belum bikin prestasi apa-apa ya dibandingin mereka. Terus akhirnya dia insecure, terus akhirnya dia jadi mendorong diri dia tuh buat produktif tapi yang toksik gitu. Akhirnya jadi maksa diri dia buat ayo nih jadi kayak ngedorong badan dia, ngedorong mental dia buat terus kerja, buat terus belajar gitu. Sedangkan mungkin mental dia lelah, fisik dia lelah tanpa dia sadari, sampai akhirnya dia tuh jatuh sakit gitu. Dia mungkin kena fisiknya gitu, kena fisiknya. Nah, dia tuh tanpa sadar kena toxic productivity itu. Dia merasa bahwa ketika dia ngelakuin, dia sadar bahwa oh ini tuh sebenarnya kurang tepat gitu, tapi tetap aja gitu dirinya tuh tetap jalan aja gitu, maksain dirinya buat tetap aktif sana sini gitu. Padahal sebenarnya semuanya tuh udah lelah, mental fisik dia tuh udah capek gitu. Nah itu tuh gimana sih solusinya dia diri dia itu bisa lepas dari yang namanya toxic productivity itu, dan juga sebagai teman itu apa yang harus kita lakukan gitu. Makasih banyak. 1 miliar pertama, nanti 30 kita mau apa, itu idealnya kita ya. Kemudian ada juga social self, yang sosial inginkan. Yang sosial inginkan usia 23 tuh perempuan harusnya udah menikah
gitu misalnya. Kemudian ada juga ideal sosial. Ideal sosialnya tuh misalnya kita nih sebagai perempuan itu tuh harus apa nih? Harus ya di rumah aja udah sumur, kasur, kayak gitu aja. Nggak usah yang pinter-pinter deh. Itu idealnya orang Indonesia misalnya kayak gitu. Kemudian ada expected self, yaitu hasilnya yang kita inginkan. Kadang kita udah prediksi nih, aku udah belajar gini, pokoknya aku pengen dapetin A, ternyata